Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anis Rahayu. Saya dari kelas 2 PAIA dengan NIM 2141104020071. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Ibu Wahyu Purwasih MPD. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang paradigma positivisme dan contoh studi kasusnya beserta analisis berdasarkan aspek ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah paradigma positivisme. Jadi, paradigma positivisme dicetuskan oleh pemikir Perancis, yaitu Henri Saint-Simon, sebagai penggagas utama dan muridnya Auguste Comte sebagai penerus dan pengembangan gagasan. Positivisme yang dikembangkan oleh Comte adalah positivisme sosial, yakni meyakini kehidupan sosial hanya dapat dicapai melalui penerapan ilmu-ilmu positif. Nah, jadi sekarang apa sih paradigma positivisme itu? Nah, yang pertama ada paradigma. Paradigma adalah cara pandang atau kerangka pemikiran yang dipergunakan oleh suatu komunitas ilmuwan sebagai dasar dalam menelaah atau mengkaji suatu fenomena alam atau sosial. Jadi, bisa disimpulkan paradigma positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Paradigma positivisme menganggap realitas sosial yang terjadi sebagai sesuatu yang bersifat empirik dan dapat terobservasi secara nyata serta dapat dibuktikan secara ilmiah. Adapun karakteristik dari paradigma positivisme, yang pertama, menggunakan logika dan sistematika model penelitian natural science dalam penelitian sosial. Yang kedua, menolak hal-hal yang bersifat metafisik. Dan yang ketiga, semua pengetahuan datang dari pengalaman yang dapat diketahui. Karakteristik tersebut sesuai dengan contoh studi kasus yang saya ambil dari jurnal Gelanggang Olahraga, jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, dengan judul Tingkat Kemampuan Daya Tahan Jantung dan Pernafasan Mahasiswa Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pasir Pengarayan, yang ditulis oleh Zulbahri, yang berasal dari instansi Universitas Pasir Pengarayan. Sekarang kita masuk ke ontologi. Ontologi itu terdiri dari objek, subjek, dan latar belakang. Objek dalam jurnal ini ialah kemampuan daya tahan jantung dan pernafasan. Lalu subjeknya adalah mahasiswa Universitas Pasir Pengarayan. Dan latar belakang, peneliti ini ingin meningkatkan kualitas mahasiswa di berbagai aspek, mengingat pentingnya aktivitas olahraga untuk meningkatkan kesegaran jasmani. Lalu kita masuk ke epistemologi dari jurnal ini, ialah daya tahan jantung merupakan keadaan atau kondisi tubuh yang mampu bekerja dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan.
Untuk meningkatkan daya tahan jantung dan pernafasan, maka latihan yang dipilih harus berlangsung lama. Misalnya, lari jarak jauh, renang, lari lintas alam, fartlek, interval training, atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja di waktu yang lama. Kemudian, aksiologi dari jurnal ini adalah latihan daya tahan jantung dan pernafasan agar mahasiswa dapat meningkatkan kondisi fisik. Kondisi fisik yang dimaksud adalah kemampuan awal dan anatomi tubuh atlet. Yang terakhir, kita masuk ke aspek metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam paradigma positivisme, di mana penelitian ini membutuhkan data berupa angka. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekian, terima kasih.